yang terakhir, dan esok hari takkan pernah ada. Semuanya akan musnah, kamu kan sadari. Sisa hari ini adalah surga yang terlupakan, dan kamu akan peluk semua orang yang kamu cintai, dan kamu akan menangis syukuri hari ini. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, masih pentingkah perang dan pertikaian kita, karena kesombongan atas kebenaran. Hari terakhir di dunia. Oh, itu lagu yang baru saya buat, Aha. baru saya buat ya, baru Oke. saya buat. Lagu terbaru lah, the latest lah. Oke, itu apa gambarannya? Jadi gambarannya saya ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana tentang begitu berharganya satu hari aja itu kita hidup di bumi. Tapi banyak orang lupa sehingga menyia-nyiakan dengan berbuat hal-hal yang tidak penting. Oke. Ketika misalnya kamu ya divonis misalnya hanya punya waktu 24 jam ini. Kamu tahu dalam 24 jam ke depan kamu akan mati, meninggal, ya kan, bahasa Indonesia ya, bahasa Surabayanya mati. Kamu akan menghargai ternyata dalam 24 jam ini itu adalah surga sebenarnya. Kamu akan memeluk orang yang kamu cintai. Karena begitu berharganya 24 jam ini ketika kamu tahu bahwa 24 jam ke depan kamu tidak hidup lagi. Oke. Itu inti lagu itu gitu. Inspirasi dari mana itu? Apa karena melihat Enggak. bangsa ini begini begitu, perpecahan Enggak. misalnya? Ini sih nggak ada, lagu ini sih nggak ada hubungannya sama politik ya, nggak ada hubungannya politik. Lagu ini ya untuk ini aja, untuk lebih bagaimana kita memahami dan menghargai hidup aja. Oke, oke. Nah, nah sudah ya mengenai lagu-lagu gitu ya. Sekarang kita beralih ke masa kecil Ahmad Dhani. Oke. Ya, ini masa kecil ini bandel apa enggak? Atau emang orangnya udah kayak begini dari dulu gitu? Yang ya orang banyak yang bilang Dhani arogan gitu kan? Kalau dibandingkan Al Eldul, kayaknya Al Eldul nggak ada apa-apanya deh sama saya. Maksudnya lebih gimana? Lebih nakal saya. Oh gitu. Oke, lebih nakal tuh gambarannya gimana tuh? Ya gambarannya satu kampung tahu semua lah, kalau misalnya pernah nih ada bahasa Jawanya itu kabel listrik nih gantep. Gantep tuh nempel. Nempel gitu ya, kan koslet tuh. Uh-uh. Satu kampung keluar semua itu. Ini pasti Denny ini pasti. Namaku kan dulu kecilnya Denny namanya. Udah. Padahal emang iya. Kirain emang karena PLN itu satu gitu. Tapi ini kita lihat dulu, Dhani itu lebih banyak apa ya, terinspirasi dari ayah atau dari ibu? Ya sebenarnya dua-duanya ya, dua-duanya. Ayah saya itu figur yang male chauvinist. Jadi kalau turunannya tuh berarti? Ya kira-kira mirip-mirip lah. Ya kalaupun nggak 100% ya paling nggak 90-80% saya itu
didoktrin oleh ayah saya. Ya misalnya kalau dalam perilaku sehari-hari Ya, lebih. male superior lah. Gitu. Oke, ini ada cuplikan yang ingin kami perlihatkan ke Dani. Apa yang paling Dani merasa kehilangan dari sosok ayah? Ya sebenarnya apa kalau kehilangan sih ya tentu ada ya, tapi yang paling berat di hati itu saya belum banyak benar-benar menyenangkan ayah saya gitu. Misalnya? Ya misalnya saya tuh tahu sebenarnya kesenangannya ayah saya gitu ya, tapi kesenangannya ayah saya ini bertentangan dengan kesenangannya mama saya gitu loh. Apa misalnya kesenangan ayah? Susah dijelasin gitu ya, susah dijelasin. Tapi itulah kadang-kadang saya belum menurut saya belum banyak gitu loh menyenangkan ayah saya. Yang tadi 24 jam yang sangat. Ya itu tadi ayah saya itu meninggal. Ya kan memang bedanya saya sama ayah saya kan cukup banyak ya, beda 36 tahun kalau nggak salah. Iyalah. Oh iya, saya sama Al kan beda cuma 25 tahun, ya kan? Jadi ayah saya juga meninggal mungkin di saat saya belum mencapai usia 40 misalnya ya kan. Dan banyak hal lah, ayah saya itu belum menikmati kedewasaan saya sebagai laki-laki. Gitu. Oke, kalau 24 jam itu ada, Dani mau ngapain? Ya saya bawa ayah saya ke suatu tempat yang dimana mungkin mama saya nggak tahu gitu. Misalnya tempat seperti? Ya misalnya tempat seperti misalnya yang kira-kira ayah saya suka gitu. Ayah lebih suka kemana sih? Ayah Ke saya itu pantai, suka. ke gunung atau ke? Ya dia seneng lah di mana tempat misalnya sebuah tempat yang apa ya, yang Kayak susah banget ya buat ngegambarin ayah. ya ayah saya itu suka yang tempat yang kira-kira bisa cuci mata lah seperti itu. Ini cuci mata macam-macam ya? Iya, cuci mata. Oke. Kan kalau ada beberapa seniman, ayahanda meninggal bikin lagu gitu kan. Ebit Gade misalnya, Rinto Harahap misalnya. Dan nih buat lagu khusus untuk ayah? Saya itu kalau mau berbuat sesuatu tapi kalau belum bisa belum bisa. Saya kan suka banget lagu ayah tuh. Saya belum punya nada yang bisa mengalahkan lagu itu gitu. Jadi kayaknya susah banget tuh kalau saya membuat lagu yang belum bisa ngalahin lagu ayah nih. Daripada nggak ngalahin, mendingan nggak bikin. Mendingan nggak bikin gitu. Oke. Iya, semua. Kalau enggak, Musiknya dia kan musik Queen dulu. Jadi kita semua harus dengar. Jadi harus dengar. Harus Serumah-rumah. Satu Iya. rumah sampai pembantu pun dipanggil harus dengar. Pembantu tua itu Kang Masa itu sampai hafal lagu Queen.